Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Satrio Aji. Nah, di sini kita akan mempelajari dari materi pertama dalam pertemuan kali ini, yaitu ada input dan juga output. Nah, input dan output itu apa sih, Mas? Kok kita perlu mempelajarinya dalam materi kita saat ini? Nah, input dan output itu adalah satu hal yang krusial dalam pemrograman, teman-teman. Pertama adalah karena pemrograman itu bekerja di balik layar, terutama dalam bahasa C++. Kita sebagai user tidak dapat melihat secara langsung bagaimana program ini bekerja atau proses dari pemrograman ini. Salah satu caranya supaya kita bisa berinteraksi atau kita bisa mendapatkan informasi dari program ini, yaitu adalah melalui input dan juga output. Nah, input itu sendiri berfokus adalah kita sebagai user itu memberikan masukan kepada program yang dimana masukan tersebut akan diproses oleh programnya. Sedangkan output adalah timbal baliknya yang dimana kita sebagai user bisa melihat hasil dari program tersebut. Nah, contohnya seperti apa sih, Mas? Nah, oke. Kita lihat langsung ke dalam program yang telah saya buat. Di sini, saya membuat program yaitu tentang pengenalan diri. Kita coba. Nah, di sini teroutputkan yaitu pertanyaan, siapa namamu? Oke. Tadi kan kita sudah memperkenalkan diri, yaitu namaku adalah Aji. Nah, Aji, ketika kita enter, nah kita menemukan bahwasanya terdapat sebuah output yaitu namamu adalah Aji. Nah, ini adalah salah satu contoh dari input dan juga output, di mana saya menginputkan suatu kata yaitu bernama suatu kata atau nama yaitu Aji, yang mana nanti di-outputkan sebagai dalam bentuk kalimat yaitu adalah namamu adalah Aji. Nah, duh, kok bingung banget sih penjelasannya kok ini. Tanpa pikir lebih panjang, mari kita lanjutkan ke dalam pemrogramannya. Nah, ayo bikin program buat kenalan bareng aku. Oke, siapa namamu? Nah, di sini ada studi kasus yang dimana aku menanyakan tentang siapa namamu. Tapi kalau cuma nama kan klise banget kan ya. Aku ingin nambahin siapa namamu dan dari mana asalmu. Nah, oh, jangan dari mana asalmu. Dan apa hobimu? Nah, itu aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, sini teman-teman, di sini ada suatu soal di mana aku bikin program buat kenalan, yaitu tentang siapa namamu dan apa hobimu. Nah, bagaimana sih caranya kita itu memprogram untuk supaya kita itu bisa input dan output melalui program ini? Nah, pertama, mari kita ikuti langkah-langkahku. Pertama, kita harus membuat header, yaitu include iOS stream. Oke, setelah itu using namespace. Oke, terlalu banyak. Nah, using namespace std. Using namespace std ini apa sih? Apakah ini krusial dalam program kita? Benar teman-teman, ini adalah salah satu bagian yang krusial dalam program kita. Karena apa? IOStream itu sendiri adalah suatu fungsi atau suatu library yang dimana dia itu berguna sebagai platform dimana kita itu bisa melakukan input dan juga output. Tanpa adanya library ini kita itu tidak bisa melakukan input dan output, dan program itu hanya stay dan bekerja di balik layar saja. Kita jadi menggunakan menggunakan iOStream ini, kita bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan program melalui terminal. Kita contohkan langsung aja. Kita lanjutkan. Yaitu pertama kita membuat fungsi mainnya terlebih dahulu. Set. Oke. Oh, maaf, voidnya kita hilangin. Set. Int argumen kita nggak perlu. Int main kita juga nggak perlu. Lanjut. Nah, tadi kan kita ada namanya siapa nama dan juga apa hobimu untuk kita saling pengenalan satu sama lain. Nah, kita perlu namanya string. String ini adalah satu tipe data di C++, yaitu untuk menunjukkan kalimat. String nama, set, yaitu string hobi. Nah, set, string hobi. Nah, kita ada buat dua variabel. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah menggunakan variabel dari yang kita sudah jelaskan sebelumnya, yaitu adalah cin. Cin atau C input itu berfungsi sebagai input nama. Oke, kita buat code-nya dulu. Code, C out. Nah,
Ini kita hilangkan. Kenapa kita hilangkan? Karena sebelumnya kita menggunakan using namespace std. Jadi ini untuk menggantikan dari kalimat-kalimat std yang sudah ada ini untuk tidak perlu menggunakan kalimat ini atau tidak perlu menggunakan metode ini karena kita sudah mendefinisikannya di awal. Seperti itu. Using namespace std, setelah itu kita tulis siapa namamu, siapa namamu. Set, kita hilangkan karena tidak perlu, cuma satu baris. Sin kita masukkan ke nama. Oke, set. Nah, oh sorry. Nah, sin nama itu kita buat lagi count. L. Oke, kita salah, kita lanjutkan seperti ini. Count cout. Kita buat spasi terlebih dahulu supaya terlihat lebih jelas. Terus kita buat shout lagi. Shout lagi. Apa hobimu? Untuk menanyakan tentang hobi. Apa hobimu? Set. Nah, terus kita sin, kita masukkan input dari hobi ini, input dari apa hobi kita itu ke dalam variabel hobi. Nah, sudah. Set, jangan lupa titik dan komanya karena kita tidak mau program kita error hanya karena masalah sepele seperti ini. Oke. Terus kita lanjutkan yaitu, nah, di sini kita sudah membuat input dan output sederhana. Kalau semisal kita coba jalankan di terminal, oke, kita coba jalankan. Nah, di sini saya menggunakan terminal biasa untuk menjalankan karena untuk VS Code sendiri sedikit belum support untuk menjalankan itu. Tikat. Oke. Apa sih tikat? Nah, di sini kita menjalankan yaitu program kita. Di sini saya menggunakan salah satu komen C++ yaitu adalah G++. Nah, di sini kita akan menjalankan salah satu file kita yaitu input dan output CPP. Kita jalankan set. Nah, oke. Selanjutnya kita jalankan aplikasinya, jalankan programnya. Nah, ini set. Nah, siapa namamu? Nah, di sini udah terdapat parameter inputnya. Namaku adalah Aji. Hobimu apa? Ngoding. Nah, di sini ada salah satu kesalahan teman-teman. Nah, kenapa kok input itu tiba-tiba di bawah, tidak seperti sebelumnya di atas? Nah, itu kita akan bahas di habis ini, di next selanjutnya. Oke, hobimu ngoding. Kita enter. Loh, kok programnya cuma sampai di sini? Mana selanjutnya? Mana kok programnya nggak keluar? Nah, di sini kita karena program kita di sini cuma hanya berhasil sampai dengan hobi, maka program kita hanya akan berhenti di sampai situ saja tanpa mengeluarkan output dari siapa nama kita dan juga apa hobi kita. Nah, untuk itu teman-teman, kita perlu menambahkan program kembali. Oh ya, sebelumnya untuk revisi sebelumnya, kenapa kok hobi itu terdapat di bawah? Karena ada bagian di sini yaitu NL. NL ini adalah salah satu baris yang dimana program tersebut akan membagi yang awalnya sebaris akan berubah menjadi bawah, atau kalau misal seperti di Word adalah enter, tombol enter yang dimana kita menambahkan baris baru di bawahnya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Itu adalah kita perlu mengeluarkan yaitu siapa nama kita dan apa hobi kita. Oke, kita langsung cout siapa namamu. Namamu adalah set. Oke, kita tulis titik koma.
Terus kita tulis cout lagi. Namamu adalah kita masukkan variabel karena kita sudah menyimpannya nama tersebut pada nama kita pada variabel string nama. Kita tinggal panggil saja yaitu variabel nama. Ini kita lakukan hal yang sama pada ini. Oh, sebelumnya minta maaf. Set nl supaya program kita terdapat baris dan tidak bergabung dengan program setelahnya nanti. Kita masukkan yaitu lanjutan keduanya adalah hobi cout. Hobimu adalah set set. Nah, terus kita cout kan kembali hobi. Nah, karena kita sudah memasukkan hobi pada variabel string hobi, kita tinggal langsung memanggilnya saja. Itu adalah set nl. Nah, oke. Kenapa ini ada error? Oh, gini teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang krusial dalam pemrograman, yaitu adalah bagian titik koma. Kita tidak boleh melupakan titik koma sebagai penutup dari baris pemrograman. Set. Masuk, oke. Tidak ada error. Kita coba jalankan. Nah, oke. Di sini sudah tertulis input seperti tadi. Kita masukkan siapa namamu? Namaku adalah Aji. Apa hobimu? Hobiku adalah ngoding. Karena aku suka bergelut sama hal-hal yang berbau coding-codingan atau ya ketik-ketikan lah. Oke. Enter. Set. Nah, di sini telah keluar nih outputnya. Namamu adalah Aji dan hobimu adalah ngoding. Jadi gini teman-teman, salah satu percobaan dari kita menggunakan input dan juga output menggunakan C++, yaitu kita pertama adalah menggunakan cout, menggunakan sin sebagai input. Kita memasukkan value kita yaitu nama ke dalam variabel ini, variabel string nama, yang dimana nanti akan disimpan. Setelah itu nanti ditampilkan pada cout, karena cout itu sendiri adalah sebagai output yang dimana itu akan menampilkan data dari variabel yang kita telah simpan sebelumnya. Oke, sini kita coba lagi teman-teman. Set. Terus input dan output, siapa namamu? Kita bilang siapa ya? Icon. Ica. Ica hobinya adalah layangan. Set. Nah, keluar juga kan. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah menjawab atau masih kurang? Oke, kalau misalnya masih kurang bisa dituliskan di kolom komentar, maka akan saya jawab. Nah, tanpa pikir lebih panjang, mari kita lanjut ke materi kedua kita, yaitu operator.